Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Kusuma Wandani, NIM 811142001. Di sini saya akan menganalisis penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional atau The Analysis of Settlement of South Chinese Sea Disputes by the International Arbitration Agency. Hubungan internasional antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali hubungan itu menimbulkan sengketa antara para pihak yang menjalin hubungan internasional. Manakala hal tersebut terjadi, hukum internasional memiliki peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya. Hukum internasional berperan untuk memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional. Pada umumnya, metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu cara penyelesaian secara damai dan cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. Di mana cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Dan apabila negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai, maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara kekerasan. Salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai adalah melalui jalur arbitrase, yaitu salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Permasalahan hukum di tingkat internasional mengandung kompleksitas dan kerumitan yang lebih dibandingkan dengan konflik dalam suatu yurisdiksi wilayah tertentu, dikarenakan permasalahan hukum internasional dapat melibatkan beberapa negara sekaligus dan mekanisme penyelesaian yang memerlukan upaya yang tidak sedikit. Seperti pada kasus yang akan saya bahas dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan sengketa Laut Cina Selatan yang diajukan oleh negara Filipina sebagai salah satu negara yang merasa memiliki hak atas Laut Cina Selatan. Filipina membawa kasus sengketa Laut Cina Selatan dengan negara Tiongkok ini ke arah arbitrase internasional. Filipina mendalilkan bahwasannya tindakan Cina yang membangun pulau-pulau buatan telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang. Kelanjutan analisis dari kasus ini akan dibahas lebih detail pada bagian di bawah. Posisi kasus. Sengketa yang dibawa ke Badan Arbitrase Internasional adalah sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa wilayah Laut Cina Selatan merupakan persaingan klaim atas perairan dan kepulauan di laut. Cina Selatan melibatkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, dan Asia Timur seperti Cina dan Vietnam. Sengketa ini mengacu kepada klaim antar negara-negara di atas terhadap kepulauan Spratly dan Parakel, sekaligus wilayah perairan 12 mil laut lepas garis pantai di sekitarnya, sesuai dengan peraturan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Adanya sengketa ini menyebabkan negara-negara di atas terlibat dalam berbagai permasalahan diplomatik hingga konflik bersenjata. Posisi kasus pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa negara Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Namun, pemerintah Cina tidak menerima putusan tersebut. Sengketa ini menimbulkan banyak pertentangan maupun perdebatan antara Cina, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, maupun Indonesia. Tetapi, untuk Indonesia sendiri itu menitik beratkan pada kasus Pulau Natuna saja. Selain itu, sebagai contoh perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, selain Filipina dan Cina, yaitu pada pekan 12 September 2019, ketegangan ini dirasakan Malaysia ketika Amerika Serikat mendekati pulau yang diklaim oleh Cina atau Kepulauan Spratly, sehingga Cina menganggap aksi itu sebagai tantangan. Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan berada di perairan yang digunakan latihan bebas untuk bernavigasi, sehingga Malaysia pun yang berdekatan
juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik di Laut Cina Selatan. Ini adalah peta terkait klaim wilayah Kepulauan Spratly. Putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Disebutkan pula bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk karang dan pulau. Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrase juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan oleh Cina di wilayah perairan ini tidak memberi hak apapun kepada pemerintah Cina. Menurut pandangan hemat saya, Cina menguasai sejumlah terumbu karang di Laut Cina Selatan dan mereklamasinya menjadi pulau. Kemudian dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun di sisi lain, hukum laut internasional, pulau buatan tidak diakui sebagai pulau. Mahkamah mengatakan Cina telah melakukan pelanggaran atas hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan. Pada intinya, dalam putusan yang dikeluarkan mahkamah menyatakan yang pertama, reklamasi pulau yang dilakukan Cina di perairan ini tidak memberikan hak apapun kepada pemerintah Cina. Dua, Cina telah melakukan pelanggaran atas hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut Cina Selatan dengan membangun pulau buatan. Senin, 25 Juli 2016, pihak Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Negara-negara Asia Tenggara akhirnya mencapai kata sepakat pada Selasa setelah Filipina menarik tuntutan untuk menyebut pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan dalam pernyataan bersama. Pernyataan bersama yang akhirnya disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut Cina Selatan dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional. Para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yuridiksi mereka dengan cara konsultasi dan negosiasi yang ramah dengan negara-negara berdaulat secara langsung, sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal termasuk UNCLOS 1982. Negara-negara tersebut tadi sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan, termasuk menahan diri dari tindakan menghuni pulau karang, pulau buatan, dan fitur lainnya yang terdapat di wilayah perairan tersebut. Namun, pernyataan itu tidak menyinggung soal keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 12 Juli 2016 tentang Laut Cina Selatan di Den Haag, Belanda. PCA memutuskan bahwa klaim Beijing atas perairan kaya sumber daya alam tersebut tidak memiliki dasar hukum. Kesimpulan, putusan ini sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Cina telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Hakim di mahkamah ini berdasarkan putusan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS United Nations Convention of the Law of the Sea yang ditandatangani oleh pemerintah Cina dan Filipina. Pada Senin 25 Juli 2016, Filipina akhirnya setuju menarik tuntutan agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional, dan sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebih, demikianlah analisis kasus yang saya buat.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.